Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tirta Bumi Saputra dan dengan NIM akhiran 0040 dari kelompok 4 dengan modul temperatur, salinitas, dan densitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah data dan temperatur salinitas menggunakan aplikasi Excel. Di sini kelompok saya mendapat stasiun 4 dengan saya kebagian pada kedalaman 29 sampai pada 34. Nah, di sini kita punya data awal dan data olah. Di mana data awal kita ada dip, ada temperatur, sama ada salinitas. Nah, gimana caranya buat masukin data awal ini ke data olah? Yang pertama kita masukin berurutan dari dip olah dulu. Jadi pada kedalaman 29 ini pada bagian dip olah kita klik, lalu kita klik sama dengan. Setelah itu pada bagian data awal, bagian dip, kita klik yang 31 ini, terus kita klik enter. Maka secara otomatis data dip tersebut akan terolah seperti ini. Begitu juga caranya sama dengan cara mengolah T olah dan S olah ini. Jadi langsung aja kita masukkan, klik sama dengan kemudian klik bagian temperatur, terus klik enter seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mencari P. P itu adalah tekanan berdasarkan kedalaman. Kita di sini menggunakan rumus rho G H kali 10 pangkat min 4. Jadi kita langsung tulis saja, masukkan rumusnya. Rho kita pakai 1025, kemudian dikali dengan gravitasi pakai 9,81, kemudian dikali dengan H ketinggian. Untuk H ini kita memakai dari data dip ini, terus kemudian dikali dengan 10 pangkat min 4. Dah, setelah dimasukkan kemudian kita klik enter saja. Nah, data akan terolah secara otomatis seperti ini. Kemudian kita akan lanjut untuk mencari sigma 0. Nah, untuk mencari sigma 0 ini, sebelumnya sigma 0 ini adalah nilai densitas dimana kita menggunakan rumus ini ya. Ini kita menggunakan rumus ini, kita salin aja. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, ini kita sesuaikan terlebih dahulu sesuai dengan rumusnya. Dan untuk S ini kita menggunakan S olah ya. Jadi semua ada dalam rumus ini ada S ini, kita ganti dengan S olah, data S olah ini. Berarti dikali S olah. Di sini kita ada S2, kita ganti juga dengan S olah. Pangkat 2. Nah, itu kita operasikan lagi bagian ini, rumusnya kita ganti juga sama
3. Nah, setelah semuanya sesuai dengan rumus, data-data yang kita masukkan sesuai rumus, ini tinggal kita klik untuk enter saja. Nah, secara otomatis maka data akan terolah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai D. Nilai D itu adalah ekspansi air laut. Jadi di sini kita akan menggunakan pakai appendix 2 ini. Nah, untuk langkah pertamanya, ini belum dihapus. Oke. Karena kita tadi pada kebagian dalaman 29, maka di sini kita mulai dari 29 dengan langkah pertama adalah memasukkan temperatur terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita tinggal input data dari yang data stasiun ini tadi buat yang temperatur. Jadi bagian appendix 2 ini kita klik sama dengan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik bagian temperatur T olahnya. Terus kita klik enter. Nah, nanti dia akan berpindah ke sini. Terus setelah kita masukkan temperatur, kita harus masukkan sigma 0 yang sudah kita dapat tadi pada data stasiun. Kita klik sama dengan. Terus di sini kita sudah mendapatkan data sigma 0-nya. Kita klik enter. Dan dia akan jadi seperti ini. Terus kemudian di sini juga kita akan masukkan A, B, C, D dan seterusnya. Nah, gimana cara nyari nilai A? Kita di sini akan menggunakan yang namanya data appendix. Seperti ini. Karena ini di appendix 2, kita harus sesuaikan dengan data appendix 2. Nah, ini adalah data appendix 2 ya teman-teman. Nah, untuk nilai A dan B ini kan kita masih masuk wilayahnya temperatur. Nah, temperatur ini kebagian di ini aja, barisan sini aja. Ini terus kita punya data nilai temperaturnya itu 27,73 sekian. Nah, itu artinya 27 itu terletak di antara 25 dan 30. Karena di sini nggak ada 28, 29 dan adanya 30, maka kita pakai batas bawahnya itu adalah 25. Terus batas atasnya itu adalah si 30 ini. Nah, kita masukkan. Terus kita lanjut untuk mencari nilai C dan D. Nah, untuk mencari nilai C dan D ini karena kita masuk ke wilayahnya sigma 0 atau nilai densitas, maka kita menggunakan wilayah yang sini. Yang ini 24 sampai 32 ini. Nah, kita punya data nilai sigma atau densitas tadi itu 27,00 sekian. Jadi 27 itu terletak di antara 27 ya, 27 ini 27, kita tulis 27 dan 28. Seperti tadi ya, 27 ini kita jadikan sebagai batas bawahnya dan 28 kita jadikan sebagai batas atasnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai E, A, C. Nah, di sini untuk mencari nilai E adalah kita menghubungkan atau mencari titik temu dari A sama C. Di sini kita punya nilai A itu 25 dan nilai C adalah 27. Jadi, kita harus mencari titik temunya. Di sini adalah 25 dari nilai A dan di sini 27. Jadi kita tarik ke sini, terus yang 25 kita tarik ke sini sampai kita menemukan titik bertumpunya. Nah, di sini kita dapat di nilai 4,69. Jadi kita tulis di sini 4,69 seperti itu.
Dan cara seterusnya untuk mencari F, G, dan H itu sama seperti ini. F itu adalah B, C, berarti B, C adalah 30 sama 27. 30 sama 27 kita ketemu di 6,3. Selanjutnya nyari G itu adalah D sama A. D nya itu adalah 28 dan A nya itu adalah 25. Jadi 28 tarik ke bawah dan 25 tarik ke samping. Jadi kita ketemu di 4,76. Nah, itu lanjut untuk mencari nilai H. Ini adalah D, B, berarti D nya 28, B nya adalah 30. 28 sama B nya 30, berarti kita ketemu di 6,37. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai interpolasi X. Nah, gimana? Sebenarnya ini susunannya adalah interpolasi X, interpolasi Y, terus baru interpolasi D. Gitu ya. Karena kita kalau mau nyari interpolasi D, kita itu membutuhkan nilai interpolasi dari X dan Y. Jadi makanya kita harus cari nilai interpolasi X dan Y terlebih dahulu. Untuk rumus nyari interpolasi X, kita menggunakan rumus ini. Interpolasi X sama dengan E dan seterusnya. Kita langsung masukin aja. Kita klik sama dengan, terus kemudian kita punya ini, terus plus buka kurung 2 kali, kemudian T min A. T nya kita dapat ini, kemudian min sama nilai A, kemudian tutup kurung 1 kali, terus dikali dengan F kurangi E, dalam kurung F kurangi E. Jadi dalam kurung F dikurangi dengan E, F dikurangi dengan E. Terus setelah itu ditutup. Waduh, salah mbak, kita ulang ya guys ya, jadi ada salah pencet soalnya. Terus ya udah kita ulang aja, ini sama dengan terus masukin rumusnya lagi E terus plus buka kurung 2 kali, masukin T nya, terus min A, T min A, terus A nya ini tutup kurung 1 kali, kemudian dikali dengan dalam kurung F kurangi E, dalam kurung F minus E. Nah seperti ini, terus kita tutup kurung 2 kali, setelah itu kita bagi dengan dalam kurung B kurangi A, dalam kurung nilai B dikurangi dengan nilai A, yaitu kurung. Nah setelah kita masukkan rumus demi rumusnya, kita setelah itu tinggal di enter saja teman-teman, di enter. Nah maka dia akan muncul nilai seperti itu ya. Begitu juga dengan kita nanti ketika mencari nilai interpolasi dari Y dan D. Kita mencari nilai interpolasi dari Y terlebih dahulu. Kita masukkan rumusnya, G plus plus salah juga, plus buka kurung 2 kali, T min A, T min A tutup kurung 1 kali, kemudian dikali dengan dalam kurung H min G, dalam kurung H min G. Nah itu tutup kurung 2 kali,
dan dibagi dengan dalam kurung B min A. B min A. Itu tutup kurung. Setelah itu kita cek kembali apakah rumus sudah benar. Jika sudah benar, maka kita bisa langsung aja untuk klik enter. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah klik enter, maka akan muncul hasil seperti ini. Dan kita sudah mendapatkan data olahan dari nilai interpolasi X dan interpolasi Y. Karena kita sudah dapat nilai interpolasi X dan Y, maka kita bisa untuk mencari nilai interpolasi dari D dengan memasukkan rumus seperti yang ada di sini, yaitu X plus dalam kurung 2 kali sigma O atau densitas tadi kita masukkan, terus dikurangi dengan nilai C, tutup kurung 1 kali, kemudian dikali dengan dalam kurung Y min Z. Y nya ini karena ketutupan kita pakai shortcut atau cara lain, jadi kita tulis Y besar, dan ini kita ada di Banjar kolom 31, berarti Y 31 gitu. Terus Y min X berarti min sama nilai X. Setelah itu tutup kurung 2 kali dan dibagi dengan dalam kurung D min C. D nya kita dapat 28 dikurangi dengan nilai C nya dapat 27. Setelah itu kita tutup kurung dan cek lagi apakah rumus yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah benar, maka kita langsung klik enter saja seperti ini, maka datanya secara otomatis akan muncul. Jika belum yakin, bisa dicek kembali dengan klik data yang sudah kita dapat dan lihat rumusnya di sini apakah sudah cocok dengan rumus yang sudah disediakan oleh asisten. Seperti itu. Ya, sudah cocok. Kita di sini dalam appendix 2 ini kita mendapatkan nilai D yang dimana akan kita masukkan ke dalam data stasiun yang kita olah tadi pada nilai D ini. Nah, di sini kita klik sama dengan, kita kembali ke appendix 2 dan klik bagian data D ini, kemudian kita klik enter. Nah, nanti akan masuk ke sini. Untuk selanjutnya kita akan mencari nilai sigma T1 ya, ini sigma T1. Rumusnya kita menggunakan ini. Nah, kita tinggal masukkan sama dengan, terus masukkan sigma 0 minus sama nilai D tadi ya, terus kita enter. Nah, kita dapat seperti itu. Nah, itu kita mencari sigma T, mencari nilai dari sigma T. Untuk mencari nilai sigma T ini kita menggunakan rumus ini ya, rumus ini. Jadi kita, karena kemarin saya itu nyoba dan tulisnya susah untuk copy paste, jadi kita di sini ketik manual ya. Berarti di sini kayaknya bisa copy paste deh. Kita copy terus kita isikan di atas sini ya, seperti itu. Kan sepertinya akan susah, jadi kita langsung tulis manual aja, nggak jadi pakai ini. Ya, jadi menggunakan yang cara copy paste. Kita masukin data manual aja. Klik sama dengan, terus buka kurung 3 kali, kemudian min
buka kurung satu kali lagi, setelah itu baru masukkan rumusnya. T, kita punya T di sini adalah T olah ini kemudian kita punya terus T ya, T berarti min 3,98 terus tutup kurung satu kali pangkat 2, setelah itu tutup kurung 2 kali terus dibagi dengan 503 terus dikali dengan buka kurung 2 kali terus masukin T nya, T olah, setelah itu plus 283 itu tutup kurung satu kali dan dibagi dengan buka kurung, masukkan T nya ini, T nya itu T olah lagi terus plus 67,26 setelah itu tutup kurung 3 kali. Nah, kita bisa cek lagi kembali rumus-rumusnya apakah sudah sesuai dengan yang diberikan. Kita cek terlebih dahulu. Jika sudah sesuai maka kita bisa langsung klik enter. Nah, maka akan muncul data seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk pengolahan data. Kita lanjut untuk mencari nilai data dari AT. Kita menggunakan rumus ini menentukan nilai AT. Kita copy aja rumusnya. Setelah itu kita klik di bagian AT dan tulis rumusnya di bagian sini. Itu kita sesuaikan aja yang apa yang harus diganti. Kita masukkan T, kita punya ini, terus dikali dengan 4,7 ini. Kita buka kurung, harus menyesuaikan buka dan tutup kurungnya juga ya. Ini terus kita ubah juga di bagian T nya, tutup kurung, terus buka kurung lagi, ini juga diganti, T pangkat 2 terus nanti kita tutup kurung tutup kurungnya itu sebanyak 2 kali. Pangkat kali pangkat 3. Nah, kita pastikan semua rumusnya termasuk dengan benar, maka
Jadi kita tinggal klik enter saja. Nah, seperti itu. Nah, kita dapat nilai AT, kita untuk lanjut mencari nilai data BT. Lurusnya juga sama, kita copy dan kita masukkan. Di sini kita ganti apa yang harus diganti. Berarti kita masukkan. Jangan lupa penempatan kurung dan buka kurungnya harus disesuaikan juga. Kita tutup kurung, selanjutnya kita sesuaikan lagi. Pangkat 2 itu kurung 2 kali, pangkat 10 pangkatnya 6. Kita sesuaikan lagi apakah rumus sudah benar. Jika tidak sesudah benar, maka kita langsung aja klik enter untuk menambah hasilnya. Nah, kita dapat data seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai sigma T2, yaitu dengan menggunakan rumus ini dia. Kita copy lagi. Kita masukkan lagi di sini, kita klik dulu, masukkan lagi di sini seperti itu. Lalu kita lanjut untuk menyesuaikannya lagi. Sigma T, kita dapat nilai ini, sigma T plus sigma T. Plus buka kurung, kita masukkan data sigma nolnya itu densitasnya, terus lanjut untuk masukin ini penyesuaian. Dikali ya, satu min AT, kita punya nilai AT nya di sini, terus plus BT, kita ada nilai BT itu ini, nilai BT kemudian dikali dengan sigma 0. Kita masukkan ini, terus sigma 0 min 0,134. Kita tutup kurung ya, seperti ini. Pokoknya ngikut rumusnya aja. Setelah kita pastikan itu sudah benar rumus-rumusnya, maka kita bisa langsung klik enter. Nah, seperti itu.
ini dicek lagi, saya ragu. Iya. Sudah benar, maka kita lanjut untuk mencari nilai delta ST. Untuk mencari nilai delta ST ini tadi kita ada sedikit perubahan rumus, pergantian rumus. Yaitu menggunakan rumus ini. Kita akan menggunakan rumus itu ya. Jadi yang diganti itu adalah si delta, penggunaan delta sigma T1 dan sigma T1 nya. Sebelumnya kan kita menggunakan sigma 0. Nah, di sini kan kita menggunakan sigma T, dan video tutornya itu menggunakan sigma 0. Jadi dirubah menjadi kita menggunakan sigma T1. Kita masukkan lagi rumusnya, delta ST apakah bisa? ST ini min, terus rumusnya itu adalah 10 pangkat min 3 kurung 1 kali 10 pangkat min 3. Loh, nggak tulis 3 dikali dengan sigma T1 ini rumusnya. Sigma T1 di per 1 min 10 pangkat min 3 kali dengan sigma T1. Ini kemudian kita tutup kurung. Setelah itu jika sudah, maka kita langsung tekan enter saja. Nah, seperti ini. Terus setelah
itu kita akan mencari dari sigma SP. Dari sigma SP itu kita menggunakan tabel appendix yang 4. Kita geser ke sini biar lebih mudah. Nah, di appendix 4 ini kita masukkan nilai dari P dulu. Jangan lupa pada titik 29 sampai 34 nilai P. Di sini kita punya nilai P itu adalah ini. Sebelumnya kita klik sama dengan dulu. Dengan kita kembali ke sini, enter. Nah, kondisi sini akan masuk ke dalam P. Kemudian kita masukkan juga untuk data nilai S nya, caranya sama. S biasanya itu dari S adalah enter. Nah, akan seperti ini. Seterusnya kita akan mencari appendix lagi menggunakan tabel data ini. Karena kita sekarang ada di appendix 4, maka kita juga menggunakan data appendix 4 seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari A, B, C, dan seterusnya. Yang pertama, mencari nilai A itu menggunakan sisi yang ada di sebelah paling kiri ini, A dan B. Nah, kita di sini punya angka 31,17 sekian. Maka itu untuk batas bawahnya adalah 0, batas bawahnya adalah 0, dan batas atasnya adalah 100. Setelah itu untuk mencari nilai C dan D, kita menggunakan sisi yang S ini ya. Berarti kita punya nilai data 33,60. Kemudian di sini berarti kita ada di 33 batas bawahnya, terus 34 itu sebagai batas atasnya, 33 dan 34. Nah, seterusnya kita akan mencari nilai E, yaitu dengan menemukan titik temu dari A dan C. Hanya kita punya 0 dan C nya kita punya 33. Berarti 0, 33 hasilnya adalah 0. Itu juga seterusnya. Itu terus kita cari nilai G nya, D, A. D nya itu 34, A nya 0. 34, 0, berarti nilainya juga 0. Cari nilai H nya, D, B. D nya 34, B nya 100. 134 ketemu di min 0,2. Min 0,2. Kita akan lanjut untuk mencari nilai interpolasi dari X, yaitu kita udah punya rumusnya tadi, tinggal masukin aja. Sama dengan E plus buka kurung 2 kali T min A T min A tutup kurung dikali dengan dalam kurung F kurangi E. Kurung F kurangi E. Tutup kurung 2 kali. Kemudian kita bagi dengan dalam kurung B min A. B min A tutup kurung. Setelah itu kita enter. Akan keluar seperti ini. Dan selanjutnya setelah kita dapat X, maka kita harus nyari interpolasi dari Y.
kita juga udah punya rumusnya, tinggal masukin aja. Kita punya G plus buka kurung 2 kali T min A T min A tutup kurung dikali dengan dalam kurung H min G. H min G tutup kurung 2 kali dibagi dengan dalam kurung B min A. Kalau dirasa sudah benar, maka kita tinggal cek, klik enter aja. Nah, udah ya. Jadi nanti ini juga akan diketahui nilai sigma SP nya, dan ini adalah nilai ketika nilai dari sigma SP ini dikali dengan 10 pangkat min 5. Coba ya. Untuk yang nilai sigma SP tadi, ini rumusnya. Terus kita bakal nyoba yang dikali dengan 10 pangkat min 5. Nah, kita cek sama dengan, terus ini dikali dengan 10 pangkat min 5 seperti ini ya, sesuai dengan ini ya. Terus kita enter aja. Nah, maka juga akan keluar hasilnya. Setelah itu kita akan masukkan data ini. Setelah kita dapatkan data sigma SP di appendix 4, kita akan masukkan ke data stasiun N ini. Nah, kita masukkan di sini, tinggal cek sama dengan, terus kemudian appendix 4 kita masukkan nilai ini, klik enter. Nah, otomatis akan masuk seperti ini. Lanjut untuk mencari nilai olahan data dari STP ini. Untuk mencari nilai data dari STP ini kita perlu menggunakan appendix 5, dan karena kita menggunakan appendix 5, maka otomatis kita juga memerlukan data tabel dari appendix 5. Kita buka aja. Nah, untuk yang pertama yang harus kita masukkan adalah nilai P nya, klik sama dengan, terus kita konekin dengan yang ada di ini, yang ada di sini kita konekin. Terus kita juga konekin yang T olahnya, sama dengan, terus kita konekin dengan T olah yang ini, enter. Setelah itu kita akan lanjut mencari A, B, C, D nya dan seterusnya. Nah, caranya juga sama. Di sini kita lihat kita punya angka 31, sekian. Jadi kita di sini karena tidak adanya ini, kita menggunakan 0 sebagai batas bawah dan kita menggunakan 100 sebagai batas atas ya. Terus kemudian kita punya nilai T nya itu 27,732. Jadi 27 itu terletak di antara range si 25 sama 30. 25 sebagai batas bawah dan 30 sebagai batas atasnya. Kemudian kita nyari nilai E, yaitu A, C. A nya kita punya data 0, terus C nya kita punya data 25. A nya 0, 25, berarti kita ketemunya di 0. Terus B, C. B nya kita punya 100, C nya kita punya 25. 100 sama 25 berarti 3,9. 3,9. Terus D, AD nya kita punya 30, A nya kita punya 0. 30 sama 0 kita punya di 0. Terus ada D, B. D nya itu kita punya 30, B nya kita punya 100. 100 sama 30 kita ketemunya di 4,2. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus X. Untuk rumus X ini kita hitung manual ya.
Jadi tetap gunakan rumus X yang tadi ya, rumus X yang ini. Nah, kita klik sama dengan, terus kemudian kita punya data E plus buka kurung 2 kali T min A. T nya kita punya di yang ini, T min A terus kemudian tutup kurung 1 kali dikali dengan dalam kurung F min X, F min E kita kurung 2 kali, lalu kita bagi dengan dalam kurung B min A, B min A tutup kurung, lalu kita tinggal enter saja. Nah, maka otomatis akan ketemu seperti itu. Untuk Y rumusnya juga sama, kita masukkan yang ini. Untuk STP yang ini ya, menghitung anomali dari situ kepada S menggunakan interpolasi B plus 5. Nah, setelah ketemu kita STP, ini rumusnya ya, ini rumus dari STP ini. Nah, kalau kita udah dapat nilai STP nya, kita bakalan kali nilai STP itu dengan 10 pangkat min 5. Coba kita ya, sama dengan nilai STP ini dikali dengan 10 pangkat min 5. Udah, langsung kita sama dengan aja, enter. Nah, ketemunya kan seperti ini. Nah, data inilah yang akan kita masukkan ke data stasiun untuk mengisi yang STP. Yang STP ini ya, kita klik sama dengan, di sini kita masukkan data yang ini, kita enter. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mengolah data ini sigma ya, menggunakan rumus ini. Jadi kita tinggal klik sama dengan, terus delta ST ditambah dengan delta SP, sigma SP, terus ditambah dengan sigma STP. Nah, setelah kita jumlahkan semua, tinggal kita enter, maka jadinya seperti ini. Untuk ini juga udah ada rumusnya, tinggal masukin aja. Ini rumusnya ada yang ini, kita masukkan buka kurung 97264 kurangi buka kurung lagi 0,44, terus dikali dengan P mana tadi, dengan P, terus dikurung 2 kali dan kita bagi dengan 10 pangkat 5. Nah, setelah kita masukkan semuanya rumusnya, terus tinggal kita enter aja. Harus seperti ini. Ini delta STP nya ini juga bisa dicari dengan cara seperti ini, menghitung nilai spesifik in situ. Kalau yang STP tadi volume spesifik in situ, kalau yang PRO STP ini adalah nilai densitas spesifik in situ. Terus yang terakhir ini adalah menghitung faktor densitas. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa nih untuk mempersingkat waktu, tinggal tarik ke bawah
2. Ini untuk menilai demo. Kita coba tarik dulu di sini. Kursor memang agak susah. Ya Allah. Penting kita tarik seperti ini sampai kita mendapatkan nilai D nya untuk mengisi tadi ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai D 4. Nah, setelah itu kita masuk ke data stasiun lagi, kita tarik ini, ternyata masih belum bisa. Kita masukkan nilai D nya ya, astaga. Nah, sudah bisa. Oke, jadi yang appendix 4 kita selesaikan dulu semua aja. Untuk P nya
4 kita akan masukkan ke ini ya. Masukin aja. Sudah selesai guys. Itu data yang sudah kita dapat dari stasiun 4. Nah oke, setelah kita mendapatkan data-data dari Excel ini, selanjutnya kita akan mengolah data lanjutan menggunakan Excel lagi, tapi beda dalam file baru. Filenya sudah disediakan oleh asisten, jadi tinggal kita buka aja pada stasiun ini. Nah di sini kita akan mengisi depth, temperatur dan salinity dan density berdasarkan data yang sudah kita peroleh pada pengolahan data Excel sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan aja. Untuk dipnya kita punya ini, tinggal tarik ke bawah, kemudian di copy. Lalu di sini kita menggunakan cara copy paste yang berbeda, bukan copy paste yang biasa. Karena apa? Karena pada file Excel yang baru ini kita hanya perlu angkanya, bukan sekaligus dengan rumus-rumus yang ada pada Excel sebelumnya. Jadi di sini kita akan copy paste dan menggunakan copy paste value yang ini. Kita tinggal copy paste. Nah, jadi di sini yang keluar hanya angkanya saja. Selanjutnya kita juga masukkan si temperatur, salinitas dan densitas. Nah untuk ini, untuk mempersingkat, kita bisa untuk langsung mengeblok 2 kolom sekaligus. Kita copy paste juga menggunakan cara copy paste yang sama seperti ini. Kemudian untuk densitas, nilai densitas itu kita ambil dari data yang kita peroleh berdasarkan del sigma STP ini. Ini kita copy ke bawah, kemudian di copy lagi, dimasukkan ke dalam kolom densitas menggunakan cara copy paste yang sama. Nah seperti itu. Setelah ini kita masukkan semua, ini kita kecilkan saja, terus kita buka tabel longitude dan longitude untuk masukkan ke dalam sini. Nah ini kita langsung copy aja 2 kolom, kita masukkan ke sini. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mengolah menggunakan aplikasi pengolahan data, pengolahan grafik, yaitu Grepper. Kita buka. Nah di sini pertama-tama kita masukkan tabel Excel atau data Excel yang tadi. Caranya adalah klik open ini, lalu kita pilih sebelumnya file yang tadi kita simpan terlebih dahulu ya guys ya, karena ini udah kesimpan. Kita langsung save aja. Nah save, terus di bagian ini kita rename. Kita menggunakan nama terus kelompok 4. Selanjutnya adalah kelas.
Nah, udah. Nah, di sini kita silang dulu ya biar bisa di rename. Oke, ulang lagi. Nama, terus kelompok, terus kelas. Nah, udah, langsung simpan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Grabber-nya tadi. Nah, di sini kita ulang lagi caranya. Kita masukkan file yang tadi sudah kita simpan ke dalam aplikasi Grabber. Yang ini ya. Kita pilih, terus kemudian tinggal di open aja. Nah, seperti ini maka data-datanya akan masuk. Setelah itu kita copy paste bagian dip dan temperatur. Kita copy, bukan di copy, kita blok, kemudian kita klik yang line or scatter ini. Nah, secara otomatis akan muncul grafik seperti ini. Akan muncul grafik seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membuat tiga grafik, yaitu grafik temperatur, terus salinitas sama densitas. Nah, pertama kita akan membuat grafik temperatur terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah ini X kolom menjadi temperatur karena kita akan mencari temperatur, dan Y kolomnya kita menggunakan dip. Nah, seperti ini. Sudah. Setelah itu kita pergi ke grab 1, kemudian kita kasih title ini ya. Nah, titelnya kini kita menggunakan font Times New Roman. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Di bold. Ini namanya adalah grafik temperatur, terus bawahnya itu ada nama, bawahnya lagi itu ada name, bawahnya ada kelas, terus underscore kelompok, terus di bawahnya ada stasiun keberapa. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK saja. Nah, ambil seperti itu. Kemudian kita akan mengubah tempat title. Tempat title caranya adalah di ini ya. Ini. Di sini kita ubah menjadi 0,50, dan untuk X offsetnya, terus untuk Y offsetnya kita ubah ke 0,50 juga. Lihat. Oke. Setelah itu kita di sini akan menghilangkan kotak ini menjadi tidak ada.
Di sini kita di bagian box line property, terus yang style ini kita menjadi invisible, kita ganti menjadi invisible seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk mengubah y axis dan y axis dan x axis. Pertama kita mengubah y axis terlebih dahulu. Di bagian axis ini axis, terus kita checklist di bagian descending ini. Kemudian di title axis ini kita kasih title div, itu kita sesuaikan lagi dengan fontnya. Bold, terus kita klik OK. Nah seperti itu. Nah kemudian kita mengubah x axisnya. Ini kita di bagian axis ya, di bagian axis, terus kita mau ganti kasih nama titelnya, title axis ini kita kasih title temperatur juga, karena kita sedang mencari grafik temperatur. Sesuaikan juga fontnya. Nah seperti itu. Kemudian kita masuk ke tick labels untuk checklist show labels. Nah di bagian major sama minor, yang bagian major sudah di checklist show labelsnya, yang bagian minor labels juga kita checklist. Nah seperti itu. Kemudian kita akan memindah temperatur ini, temperatur ini namanya, title temperatur yang ada di sini, pokoknya itu dipindah menjadi di atas di sini, karena kita akan mencari grafik temperatur itu berdasarkan kedalaman. Nah karena kedalaman nolnya kita berada di atas, maka ini kita akan pindah menjadi ke atas. Nah caranya adalah kita masuk di ini tick labels, masih di tick labels, kemudian di major dan minor ini masih below, kita ganti menjadi above. Terus di bagian minor juga kita ubah menjadi above. Nah itu. Kemudian di axis position, axis, nah di sini di position kita pilih ini, kita klik OK. Nah udah pindah ke atas. Terus kemudian di title on site nya kita juga ubah ke above ya. Terus kita masih di axis ini, kita lanjut ke tick marks. Nah di sini kita akan menceklis show tick on top. Show tick on topnya kita checklist yang ini, kemudian kita checklist juga yang bagian minor. Nah yang show tick on titik-titik 3 ini kita unchecklist, yang ini juga unchecklist biar kelihatan ya. Nah ini
checklist. Terus kemudian kita lanjut untuk kita akan memberi titik di sepanjang garis ini. Caranya adalah kita masuk ke line or scatter plot 1, kemudian pilih labels, kemudian disable labels ini kita checklist. Nah, dan labels y in column ini kita unchecklist. Nah, setelah itu kita masuk masih di sini, dan di bagian kolom ini, di bagian kolom ini kita ganti menjadi temperatur karena kita sedang mencari temperatur. Nah, maka kita akan menggunakan data-datanya temperatur, bukan kedalaman, bukan salinitas, seperti itu. Kemudian ini kan angka-angkanya masih masih terhitung kecil lah ya, kita belum bisa melihatnya dengan jelas, harus di zoom kayak gini, masih ketabrak sama garis-garis. Nah, untuk memperjelasnya biar angka-angka ini tuh menjadi jelas, sebentar, jadi kecilin. Nah, biar angka ini tuh menjadi jelas, kita ubah x offset ini ke 0,50, kemudian y offsetnya kita ubah ke min 20. Nah, seperti ini. Jadi itu sudah kelihatan angka-angkanya. Nah, udah. Setelah itu kita sudah dapat grafik dari temperatur pada stasiun 4. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita save aja. Nah, cara save-nya itu kita klik bagian file, terus kita klik export, kemudian kita bebas mau pilih simpan di mana. Dan file name-nya itu sebelumnya kita ubah dulu save as tape-nya menjadi PNG. Terus kemudian file name-nya kita kasih grafik temperatur underscore nama underscore kelompok underscore kelas. Karena tadi sebelumnya aku udah banget save, jadi kita di sini kasih file name yang sedikit berbeda untuk membedakan data yang ini dengan yang tadi. Menggunakan tanda pagar aja, tanda pagar ya. Kemudian kita save. Nah, kita klik OK aja. Nah, udah. Terus selanjutnya kita akan mencari grafik dari densitas dan salinitas. Kita sekarang akan mencari untuk mencari grafik salinitas terlebih dahulu. Nah, caranya itu mudah.
nggak seribet yang awal-awal tadi. Kita tinggal mengganti title dan apa yang perlu diganti. Nah tuh kita masuk ke line scatter plot 1, terus kita di bagian plot ini plot properties, terus kemudian kita ganti di bagian X kolom ini dari temperatur menjadi salinitas, karena kita akan mencari salinitas, grafik salinitas. Terus kemudian kita ganti title sumbu X aja, karena sumbu Y nya nggak usah diganti, yang kita ganti adalah sumbu X. Title sumbu X nya kita masuk ke X axis ini. Setelah itu pilih yang axis, bagian axis, kemudian axis title, kita cari axis title, kita ganti titelnya. Nah ini temperatur kita ganti menjadi salinitas ya, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke bagian grep 1. Nah pada bagian grep 1 ini kita juga ganti titelnya. Nah ini grep titelnya kita ganti menjadi salinitas. Kita klik OK. Kemudian pada line scatter ini, terus kita ke bagian labels, kemudian di bagian kolom ini juga kita ganti menjadi salinitas, agar data yang kita gunakan itu menggunakan data salinitas, bukan temperatur lagi. Nah seperti itu. Kemudian udah, kita tinggal save lagi, caranya sama, file ekspor di sini, ubah save as type-nya menjadi PNG, terus kita file name-nya pakai grafik salinitas underscore nama underscore apa tadi ya, kelompok 4, terus underscore kelas, karena tadi aku juga udah nge-save buat latihan juga. Berarti ini kita save-nya menggunakan tambahan simbol lain agar membedakan. Nah, kita tambahkan pagar. Nah seperti ini, tinggal kita save, kita klik OK. Selanjutnya kita mencari grafik dari densitas. Caranya sama, kita pergi ke line scatter ini dulu, terus bagian plot kita di X kolomnya ini kita ubah menjadi densitas. Kemudian kita lanjut untuk mengganti title dari sumbu X aja. Nah sumbu X, kemudian kita masuk ke X axis, pilih yang axis, terus masuk ke axis title, titelnya kita ubah menjadi densitas, kita klik OK. Kemudian masuk ke grep 1, terus pilih bagian title grep ini kita ubah juga menjadi densitas. Oke, kita klik OK. Kemudian kita masuk ke line scatter lagi,
Ini kita ganti kolomnya di bagian label sini, kita ganti kolomnya menjadi densitas agar data yang kita pakai itu adalah data densitasnya. Nah gini. Nah itu udah, kita save lagi dengan cara yang sama, file, export, terus pilih tempat penyimpanannya, ubah tipe save nya, kita pilih PNG, terus file namanya kita pakai grafik densitas underscore nama underscore kelompok underscore kelas. Ini biar sama-sama kayak yang sebelumnya di save, kita kasih tanda pagar seperti itu. Lalu kita save aja, klik OK. Nah sekian tutorial. Sekian, dadah.